Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Tifa, NIM 19076075. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan Hampers Box untuk memenuhi tugas mata kuliah umum kewirausahaan. Di sini pembahasannya itu ada 6, yaitu pengenalan produk, yang kedua deskripsi usaha, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana manajemen, dan rencana keuangan. Yang pertama itu pengenalan tentang Hampers Box. Nah, produk ini dipilih oleh penulis karena produk tersebut memiliki kesan yang personal dan tidak akan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pembeli bisa meminta barang dan jasa dari penulis. Maka, semuanya akan diurus oleh penulis dan dikirim langsung ke alamat penerima lewat kurir ekspedisi. Atau, jika masih di daerah yang sama, penjual bisa mengirimkannya sendiri. Hal tersebut bisa menjadi solusi bagi pembeli yang ingin memberikan hadiah di hari spesial tetapi terhalang oleh kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk bertemu dengan mudah. Yang kedua yaitu visi dan misinya. Nah, visi dari usaha ini yaitu menciptakan jasa dan produk unggulan yang berkualitas dan banyak disukai atau diminati masyarakat dengan keunikannya tersendiri dan dengan harga yang terjangkau dan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Misinya yaitu yang pertama, memberikan layanan terbaik untuk konsumen. Yang kedua, mengembangkan bisnis yang ada untuk menjadi semakin lebih baik. Tujuan usaha ini ialah jasa dan produk yang ditawarkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memberikan kado spesial di saat pandemi ini ataupun setelah pandemi. Yang selanjutnya, untuk melatih dan mempertajam jiwa kewirausahaan. Kemudian yaitu memperbaiki kondisi perekonomian saat pandemi ini. Nah, kekuatan produk ini sendiri yaitu produk tidak pasaran karena setiap pesanan disesuaikan dengan keinginan konsumen sendiri. Lalu, harga yang ditawarkan pun terjangkau. Kemudian melayani dengan jasa terbaik karena kepuasan pelanggan merupakan prioritas. Terakhir, transaksi bisa dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Nah, kelemahan dari produk ini, jika ada kesalahan komunikasi dengan konsumen, maka hasil produk bisa jadi tidak memenuhi ekspektasi dari konsumen itu sendiri. Lalu, jika tidak menambahkan bubble wrap untuk pengiriman luar kota, kotak bisa saja penyok atau tidak sempurna lagi karena kesalahan saat perjalanan. Nah, peluang dari usaha ini sendiri yaitu seleranya. Nah, produk Hampers Box ini cukup menarik loh untuk konsumen. Kemudian persaingannya. Produsen yang membuat ide Hampers Box lebih menarik dan memikat konsumen. Nah, jika ada produsen lain yang memiliki ide yang lebih menarik, maka itu bisa jadi saingan dari produk kami sendiri. Kemudian strateginya ialah kami bisa memelihara kualitas produk atau mengembangkan inovasi produk yang lebih baik. Nah, bagian kedua yaitu deskripsi usaha. Usaha kami ialah usaha di bidang barang dan jasa. Jenis produk kami ialah barang dan jasa berupa Hampers Box yang bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh konsumen. Lalu kegunaan, keunggulan, dan keunikan atau inovasi produk ialah produk ini bisa berguna sebagai kado dari konsumen untuk seseorang di hari spesial. Lokasi usaha sendiri itu di rumah produksi penulis, yaitu beralamat di Perumnas RLK 2 Argamamur, Bengkulu Utara, Bengkulu. Waktunya itu proses produksi dilakukan ketika ada orderan yang masuk. Nah, dalam 1 minggu bisa memproduksi maksimal 36 Hampers Box. Dampak Hampers Box ini sendiri terhadap lingkungan ialah membuka peluang lapangan pekerjaan sendiri, kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi, lalu tentunya ramah lingkungan karena packaging bukan berbahan plastik, yaitu berbahan kardus atau kertas tebal. Kemudian yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Nah, ada pun beberapa resiko dari usaha Hampers Box ini sendiri yaitu keterbatasan waktu dan karyawan.
Kemudian ketidakmampuan dalam memproduksi dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian dengan adanya Hypersbox ini akan meningkatkan keinginan produsen lainnya untuk membuat produk yang sama. Pengelolaan dari resiko tersebut, kita bisa menambah karyawan ketika dibutuhkan, lalu meningkatkan jumlah karyawan bisa meningkatkan jumlah produksi pula. Lalu, pengembangan usaha bisnis agar tidak mudah tersaingi dengan produsen lain. Bagian ketiga yaitu rencana pemasaran. Yang pertama itu target konsumen. Yang menjadi target konsumen kami saat ini ialah masyarakat seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu memberikan bayaran untuk barang dan jasa yang kami tawarkan. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Nah, wilayah pemasaran kami ini bisa di seluruh Indonesia, tapi diutamakan untuk Provinsi Bengkulu karena ini tujuannya untuk memajukan kewirausahaan di Provinsi Bengkulu. Lalu, situasi persaingannya itu sendiri yaitu yang pertama melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif dan membuat pengembangan packaging yang lebih bagus lagi. Nah, jumlah produksi Hyperbox ini itu kami ada 3 paket. Itu yang pertama itu paket 1, itu jumlah produksi perharinya itu bisa 4 box, jumlah produksi per bulannya itu bisa 80 box, dan jumlah produksi per tahunnya itu bisa 960 box. Terus yang paket kedua itu perharinya bisa 3 box, per bulannya bisa 60 box, dan per tahunnya bisa 760 box. Dan paket ketiga itu perharinya bisa 2 box, per bulannya bisa 40 box, dan per tahunnya bisa 480 box. Nah, jika kita totalkan, maka per hari kami bisa membuat 9 box, dan per bulan itu bisa 180 box, dan per tahun itu bisa 2160 box. Nah, untuk harga produk itu sendiri, berdasarkan jenis produknya yaitu paket 1 itu harga per boxnya itu 50.000, paket 2-nya itu 75.000, dan paket 3-nya itu 130.000. Bagian keempat yaitu rencana produksi. Nah, bahan bakunya yaitu yang pertama box packaging dan pitanya, yang kedua barang sebagai isi box, yang ketiga potongan kertas, yang keempat gift cards, yang kelima thank you card, yang keenam stiker logo, dan yang ketujuh bubble wrap jika dibutuhkan untuk kebutuhan luar kota. Nah, alat yang digunakan yaitu pena, printer, laptop, gunting, lem, kertas, dan isolasi. Namun nanti laptop dan printer itu tidak kita hitung karena yang kita hitung itu biaya pembuatan dari stiker logo dan thank you card serta gift card-nya itu aja. Kemudian proses produksi. Nah, cara pembuatan Hypersbox-nya itu yaitu membentuk box sesuai dengan pola yang ada, lalu mengisikan potongan kertas agar isian box nanti tidak mudah tergeser, lalu memasukkan barang sebagai isian box sesuai dengan paket Hypersbox yang telah ditentukan, lalu memasukkan gift cards dan thank you cards, lalu menutup box, lalu menempelkan stiker logo, lalu mengikat pita pada box, lalu terakhir membungkus box menggunakan bubble wrap jika dibutuhkan untuk pengiriman luar kota. Yang kelima yaitu rencana manajemen. Bagian kelima yaitu rencana manajemen. Nah, bentuk usaha kami sendiri yaitu merupakan bentuk usaha home industry berskala kecil yang menjual produk melalui sosial media. Nah, struktur organisasi dan personel itu sendiri, itu saya sendiri sebagai ketua, dan karena saya tidak punya kelompok dalam grup ini, saya meminta bantuan oleh saudara saya itu Ulfa Lutfia sebagai manajer produksi dan sebagai manajer keuangan. Bagian keenam yaitu rencana keuangan. Nah, kebutuhan yang A yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan alat untuk produksi. Seperti pada layar, itu total biaya yang dibutuhkan yaitu 153.000 dan biaya penyusutan per tahunnya yaitu 150.000. Nah, bahan baku untuk produksinya itu jumlah harga per produksinya itu 353.200 dan per bulannya itu dibutuhkan 7.000.000
64.000 dan per tahunnya itu dibutuhkan 84.768.000. Nah, biaya operasionalnya sendiri itu ada biaya komunikasi dan informasi promosi itu sekitar 20.000 dan per tahunnya itu adalah 40.000. Listrik itu 20.000 juga, per tahunnya adalah 40.000 dan transportasi itu per bulannya 50.000 dan per tahunnya dibutuhkan 16.000. Maka totalnya per bulan itu dibutuhkan 90.000 dan per tahun dibutuhkan 1.080.000. Kedua itu prediksi arus kas dan laporan arus kas. Nah, kebutuhan awal untuk memulai usaha ini yaitu biaya inventaris ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional. Jika ditotalkan ketiga tersebut itu totalnya 1.099.200. Nah, total biayanya itu seperti pada layar. Biaya inventarisnya itu 153.000 per tahun, biaya produksinya itu 84.768.000 per tahun, biaya operasionalnya itu 1.080.000 per tahun dan biaya penyusatannya itu 150.000 per tahun. Nah, untuk rencana harga jual per unit itu paket 1 kami jual untuk harga jual per unit itu paket 1 dijual dengan harga 50.000, paket 2 dijual dengan harga 75.000 dan paket 3 dijual dengan 100 dijual hal 3 dan paket 3 itu dijual 130.000. Nah, rencana laba atau rugi. Pendapatannya jika penjualan paket 1, paket 2 dan paket 3 itu terjual penuh, maka totalnya selama 240 hari atau per tahun itu 142.800.000. Nah, total biaya variabelnya itu 84.918.000 dan biaya tetapnya itu 1.230.000. Biaya produksinya itu 84.768.000, maka ditotalkan itu 85.998.000. Maka laba yang didapatkan selama 1 tahun itu 56.802.000.